Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teorema pada jajar genjang. Nah, sekarang kita lihat definisi terlebih dahulu. Jajar genjang adalah suatu segi empat yang sisi-sisinya sepasang sejajar. Nah, kita lihat kita pakai definisi ini untuk nanti membuktikan teorema-teorema yang ada pada jajar genjang. Ya, jajar genjang adalah suatu segi empat yang sisi-sisinya sepasang sejajar. Berarti ada dua pasang sisi yang sejajar. Nah, sekarang kita lihat teorema yang 2.5. Sudut-sudut jajar genjang yang berhadapan sama besar. Nah, di sini kita punya suatu ABCD ya. Di sini yang akan kita buktikan adalah sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Nah, kita lihat di sini, kita akan tarik diagonal BD. Oke, kita tarik diagonal BD-nya. Nah, perhatikan kita berdasarkan definisi dari jajar genjang, yaitu di sini kita punya dua pasang sisi, yaitu AB dan DC yang sejajar, juga pasangan sisi AD dan BC yang sejajar. Nah, setelah kita tarik ke diagonal BD, nah di sini akan terbentuk ya sudut B terbagi menjadi B1 dan B2, sudut D terbagi menjadi D1 dan D2. Di sini sudut B1 sama dengan sudut D1 karena sudut dalam berseberangan, ya kan? Ini sisi AB dan DC sejajar, kemudian kita tarik garis BD sehingga sudut B1 sama dengan sudut D1 karena sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut B2 sama dengan sudut D2. Sudut B2 sama dengan sudut D2 ini karena sudut B2 dan D2 ini berada di dalam sepasang sisi yang sejajar yaitu AD dan BC, kemudian berada di seberang garis BD, ya kan? Satunya di sini B2 dan ini D2. Jadi berada berseberangan dari garis BD. D2 dan D2. Kemudian kedua buah persamaan ini kita jumlahkan, yaitu sudut B1 ditambah sudut B2 sama dengan sudut D1 ditambah sudut D2. B1 dan B2 adalah sudut B, D1 dan D2 adalah sudut D, sehingga sudut B sama dengan sudut D. Nah, ini adalah untuk pembuktian bahwa sudut B sama dengan sudut D. Untuk pembuktian sudut A sama dengan sudut C, berarti nanti kita perlu membuat garis diagonal AC. Kemudian caranya sama dengan cara yang tertera di modul ini. Ya, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Sekarang teorema 2.6. Sisi-sisi jajar genjang yang berhadapan sama panjang. Nah, di sini kita punya sebuah jajar genjang. Berarti berdasarkan definisi, pasangan sisi AB dan DC, ya ini C, ini sudut C ya, saya beri di sini. Saya beri simbolnya dulu. Nah, di sini sisi AB dan DC sejajar, sisi AD dan BC saling sejajar. Nah, untuk membuktikan AB sama dengan CD, kemudian panjang BC sama dengan DA, kita tarik diagonal BD.
maka sudut B1 sama dengan sudut D1 ya, karena dalam berseberangan, berada di dalam pasangan sisi sejajar AB dan DC dan berada di seberangan dari garis BD. Satunya di sebelah kiri BD, satunya di sebelah kanan BD. Kemudian sudut B2 sama dengan sudut D2 karena sudut dalam berseberangan. Kemudian BD sama dengan BD ya, mereka berimpit. Nah, ini sebenarnya ada yang kurang, tarik diagonal BD, kemudian lihat, yang kita lihat adalah segitiga ABD, dan segitiga BDC. Kemudian baru sudut B1 sama dengan sudut D1, sudut B2 sama dengan sudut D2, dan BD sama dengan BD karena berimpit. Sehingga segitiga ABD dan segitiga BDC dia kongruen. Ini namanya kongruen ya, dengan alasan sudut, sisi, sudut. Berarti ada sudut, sisi, sudut yang sama besar dari kedua segitiga ABD, segitiga BCD, sehingga kedua segitiga ini kongruen. Kalau kongruen otomatis sisi ataupun sudut yang bersesuaian sama besar, sehingga panjangnya AB sama dengan panjangnya CD, kemudian panjangnya AD sama dengan panjangnya BC. Terbukti. Kemudian kita lihat teorema 2.7. Kedua diagonal jajar genjang potong memotong di tengah. Berarti kita punya ABCD, kemudian ada diagonal AC, ada diagonal BD, kemudian yang akan kita buktikan adalah AS sama dengan SC dan BS sama dengan SD. Nah, yang akan kita lihat adalah lihat segitiga ABS, dan segitiga CDS. Nah, di sini panjangnya AB sama dengan panjangnya CD. Karena apa? Karena sudah dibuktikan oleh teorema sebelumnya ini ya, sudah dibuktikan teorema sebelumnya. Kemudian sudut C1 sama dengan sudut A1. Sudut C1 sama dengan sudut A1 karena sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut S4 sama dengan sudut S3. Karena dia bertolak belakang, maka besar sudutnya sama besar. Boleh menggunakan sudut S4 dan S3, boleh juga menggunakan sudut B1 dan sudut D1. Ya, sama saja boleh. Nah, sehingga segitiga ABS dan segitiga CDS dia kongruen dengan alasan sisi sudut-sudut. Kenapa Bu ini kok sisi sudut-sudut? Kenapa kok enggak sudut sisi sudut? Nah, sekarang dilihat. Tadi yang diberi tanda kan sudut A1, C1, sisi AB dan sudut S4. Jadi urutannya adalah sisi, sudut, sudut, atau bisa dibalik sudut, sudut, sisi. Tidak boleh di sini sisi, tidak boleh dibalik gini ya. Sudut, sisi, meloncat ke sudut. Tidak boleh, kan ini ada loncatan, tidak boleh. Tapi kalau ini boleh sudut, sudut, sisi, atau sisi, sudut, sudut. Boleh. Nah, beda halnya kalau kita tidak menggunakan S4, S3 ini, tapi kita menggunakan sudut B1 dan sudut D1. Maka jadinya adalah sudut, sisi, sudut. Seperti itu. Karena ABS dan CDS kongruen, otomatis sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Otomatis AS panjangnya sama dengan SC dan DS panjangnya sama dengan SB. Terbukti. Kemudian kita lihat teorema 2.8. Jika dalam suatu segi 4, sudut-sudut yang berhadapan sepasang-sepasang sama besar, maka segi 4 itu jajar genjang. Berarti kita bisa lihat, nah di sini kita punya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D sama dengan 360 derajat. Nah, perhatikan bahwa sudut A itu kan sama aja dengan sudut C, ya. Berarti sudut C ini bisa kita ganti dengan sudut A.
Kemudian sudut B ya sama dengan sudut D. Jadi sudut D ini bisa kita ganti dengan sudut B. Sehingga di sini ada 2 buah sudut A, ada 2 buah sudut B sama dengan 360 derajat. Nah, di sini angka 2-nya ini kita keluarkan sehingga di sini dalam kurung sudut A ditambah sudut B. Sudut A-nya dari sini, plusnya dari sini ya, kemudian sudut B ini nah, sudut B ini berasal dari ini. Nah, ini kan kalau kita kalikan 2 kali sudut A dapat 2A, 2 kali sudut B dapat 2B. Jadi mereka sama. Kemudian di sini agar luas kiri menjadi sudut A ditambah sudut B saja, berarti luas kiri dan luas kanan harus dibagi dengan 2. Luas kiri dibagi 2 menghasilkan sudut A ditambah sudut B. Sudut kanan dibagi 2 menghasilkan 180 derajat. Nah, karena sudut A ditambah sudut B 180 derajat, maka sisi AD sejajar dengan sisi BC karena dia adalah sudut yang sepihak. Sudut dalam sepihak 180 derajat, maka sisi AD dan sisi BC ini sejajar. Kemudian sudut A ditambah sudut D 180 derajat dan sudut B sama dengan sudut D, maka sudut A ditambah sudut D juga 180 derajat. Sudut A dan sudut D ini adalah sudut dalam sepihak, yaitu sehingga sudut sisi AB dan sisi DC ini dia merupakan sisi yang sejajar, sehingga karena AD dan BC ini sejajar dan AB serta DC ini sejajar, maka ABCD ini adalah jajar genjang. Seperti itu ya. Kemudian untuk teorema 2.9, 2.10, 2.11 bisa dibuat latihan di rumah. Silakan nanti dicoba. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.